Firman Yesus itu adalah perlakuannya, tindakannya, juga omongannya. Makanya dicatat semua, tindakannya dan perlakuannya. Itulah firman itu. Jadi firman itu menjadi manusia, ya. Jadi gerakannya, ajarannya, itulah firman itu. Ada tidak tindakannya, ajarannya yang mengajarkan tentang kerasulan Paulus? Silakan. Kok jadi peralatannya, aksesorisnya kamu sebut firman? Ajarannya, tindakannya, perkataannya, itu firman. Karena segala tulisan yang dicatat dalam Alkitab itu adalah diilhamkan Allah untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menata moral. Itu masa baju, sepatu, cincin segala macam. Jangan salah-salah lah, Andi. Kamu itu pikirnya sampai di mana sih? Tidak. Kenapa kamu, Jul, sangat benci kepada Paulus? Apa alasannya kamu membenci Paulus itu? Siapa yang membenci, Tuan? Saya kan cuma nanya. Katanya Yesus itu firman, dan yang dikatakan firman pada diri Yesus itu adalah perkataannya, perbuatannya. Iya kan? Nah, sekarang Paulus itu siapa bagi orang Kristen? Dia adalah rasul, utusan Yesus. Nah, sekarang saya tanya, Yesus kan pernah ke muka bumi ini menjadi manusia 33 tahun lamanya. Selama 33 tahun, adakah dia mengajarkan tentang Paulus? Itu aja kok. Nggak ada kebencian di situ. Silakan dijawab. Kalau gitu ambil jalan tengahnya. Jangan yang menurut Kristen dan jangan yang menurut Islam, tapi yang menurut Yudaism. Nah, pertanyaan saya, siapa Yesus menurut Yudaism? Mereka pasti lebih tahu. Kenapa? Karena mereka lah yang menyaksikan dan hidup bersama sebangsa sesuku dengan Yesus. Silakan. Mahadewa. Terlalu banyak komentarmu. Kamu tidak mengenal apa tugas Yesus di dunia ini. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan Yesus adalah cara melakukan 10 firman Tuhan itu. Tidak ada ajaran Yesus yang bagus, yang baru. Itu hanya memberikan contoh saja, itu ajarannya. Menjadikan teladan bagaimana cara melakukan 10 firman Tuhan. Tidak ada ajaran Yesus yang baru. Tidak ada. Dari ada sampai sekarang, sampai Yesus itu ada, tidak ada ajaran yang baru. Tidak ada ajaran Paulus. Ya. Jadi Yesus mengajari, memberi contoh kepada manusia cara melakukan 10 firman Tuhan itu. Cara melawan setan. Cara melawan godaan setan. Ya. Itu ajaran Yesus. Yesus membuktikan bahwa 10 firman Tuhan itu dapat dilakukan oleh manusia. Yesus menunjukkan cinta kasihnya, membuktikannya dengan matinya, tertumpahnya darahnya di dunia ini. Membela yang dikasihinya. Coba, menurut Al-Quran, menurut kamu lah, apa yang diajarkan Yesus? Kan tidak ada. Hanya melaksanakan. Iya, Mahadewa, ya. Muhammad apa siapa ini? Lupa saya siapa ini. Jadi dalam kandungan bayi itu sudah bernapas. Ya. Oh. Hanya mengajarkan tentang Paulus, memberitahukan tentang Paulus. Oh, tidak ada. Sama siapapun tidak pernah dikasih tahu bahwa Paulus akan menjadi muridnya atau menjadi pengabar Injil. Tidak ada ya? Tidak ada. Ya. Untuk mengetahui segala sesuatunya harus dilihat dari sumbernya. Kalau yang kamu maksud itu Yesus yang yang lahir di Nazaret, tanah Yudea, maka kamu harus mencari sumbernya dari sana. Iya toh? Bukan malah ngambilnya dari Eropa, dari Romawi. Plus Flavius. Itu kan orang kekaisaran. Orang kekaisaran Romawi, tentulah dia mau menceritakan Yesus sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan pesanan. Flavius kan yang kamu maksud, Josephus Flavius kan? Dia itu pengkhianat, menjadi sejarawan, menceritakan tentang sesuatu tentang Yesus agar Yesus itu dilantik menjadi Zeus, menjadi Tuhan oleh penganut pagan kala itu.
Nah, supaya Anda bisa ngerti, cari dong dari mana akarnya ceritanya. Orang yang paling terdekat dengan Yesus itu siapa? Ibunya kan? Nah, siapa Yesus menurut ibunya Yesus? Itu aja dulu kamu jawab. Wah, nah berarti Yesus tidak pernah mengabarkan tentang kerasulan Paulus. Terus kenapa Tuhan menganggap dia sebagai seorang rasul? Karena kalau Paulus tidak menjadi rasul, urusan selesai. Gampang jawabnya. Ya sudah jelas baca ayat itu. Yusuf aja sudah tahu. Nanti beri lama Yesus katanya. Kan sudah tahu. Sebelum lahir pun sudah dikasih tahu namanya kok. Bagaimana sih? Makanya baca Alkitab. Capek saya kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sebetulnya ya Islam ini kalau menanya. Apa sih ajaran Alkitab sesungguhnya? Kemana sih arah tujuannya? Seperti itu. Ini pertanyaan yang sepele-sepele semuanya tidak ada artinya. Nggak ada arah tujuannya semua pertanyaannya. Apakah Yesus menikah? Apakah Yesus tidak merasa? Semua ditanya tidak penting. Karena Alkitab itu tujuannya untuk memperbaiki moral. Jadi nggak pernah terarah pertanyaan semua Islam, semua. Jadi kadang-kadang saya jengkel ini. Yang ditanya sepele-sepele. Apakah Yesus berak? Apakah Yesus... Pertanyaan seperti itu untuk apa? Apakah Yesus ini Yesus... Aduh. Jengkel saya kalau begini. Nggak terarah. Tidak bermutu pertanyaannya. Padahal Alkitab itu kan untuk memperbaiki moral, meluruskan yang bengkok. Yang mana yang bengkok itu? Mana yang perbaiki? Harusnya bertanya di situ. Ini jauh dari arah dan tujuan ajaran Alkitab. Makanya baca Alkitab itu dengan baik, ya. Untuk apa Yesus datang ke dunia ini, ya? Kan Yesus berkata, "Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan menyerahkan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang." Itulah firman itu. Ya. Apalagi? Bukan bajunya, bukan celananya. Kok aksesoris pergi larinya? Ngawur ini Handi ini ah. Makanya sekali-sekali jangan bercanda terus. Saya sebetulnya kamu tahu itu Handi, sebetulnya tahu. Pertanyaanmu belajarlah bertanya kepada hal-hal arah dan tujuan kemana sih ajaran Alkitab itu. Begitu. Ya, begitu bertanya. Ini Islam ini tidak ada yang pernah bertanya dengan yang benar. Tak kemana tujuan pertanyaannya. Nggak tahu kemana. Amburadul semua. Sederhana aja. Isa Al-Masih itu kan penamaan seorang Nabi Allah, Rasul Allah yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, di mana beliau menggunakan bahasa Aram atau bahasa Semitik, bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab, yang tadinya Yasua berubah menjadi Esau, kemudian menjadi Isa. Kan gitu. Itu aja kan yang Anda ingin tahu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai konsep. Ketika Anda mengakui Yesus itu adalah Tuhan, dan Islam mengakui Yesus itu adalah Isa. Sekarang coba kita kembali ke sejarah awal. Bagaimana kemudian Yesus diimani oleh orang Kristen adalah Hasem atau YHWH atau Eloh Abraham yang menjelma menjadi manusia. Berapa jaraknya antara pengajaran Musa ke pengajaran Kristen? Di pengajaran Musa diajarkan Tuhan bukan anak manusia dan bukan manusia. Di pengajaran Musa, Tuhan tidak akan mungkin dibentuk. Sementara Yesus dibentuk 9 bulan namanya. Di pengajaran Musa tidak ada Tuhan. Tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan, mendengarnya pun tidak bisa. Tapi dalam pengajaran Kristen setelahnya, Tuhan bisa ditampar, diseret dan seterusnya. Nah sekarang kita bandingkan kembali kepada pengajaran yang datang kepada Nabi Musa dengan pengajaran yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mana yang lebih sinkron? Antara pengajaran Nabi Musa tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang kehidupan setelah hidup yang ada sekarang, dengan Islam. Bandingkan dengan Kristen, ya, yang menjadikan acuan ajaran Nabi Musa untuk kemudian menjadikan Yesus yang anak Maria itu adalah Tuhan. Sekarang Anda coba bandingkan. Kalau antara Islam
dengan Kristen, Anda membandingkan nama Isa dan Yesus, sekarang saya minta kepada Anda, karena penolakan Anda itu berdasar kepada sejarah, karena menurut Anda tidak ada sejarahnya Nabi bernama Isa, maka saya pun akan bertanya kepada Anda, menurut kehidupan Yudaism, adakah Tuhan yang kelak mereka tunggu menjadi manusia? Silakan. Makanya Jul harus membaca Alkitab itu dengan benar. Kamu itu tidak membaca Alkitab sehingga kamu bertanya seperti itu. Begini Jul, ya. Di masa Yesus di dunia ini, Paulus itu sudah masuk anggota Sanhedrin. Dia tidak bisa masuk anggota Sanhedrin kalau tidak nilai angka agamanya itu di atas 8, rata-rata 8. Yesus di dunia ini sudah kesohor, didengar oleh Paulus. Tapi dia tidak pernah ketemu dengan Yesus. Karena Yesus, desas-desusnya didengar bahwa Yesus itu adalah Mesias, Raja orang Yahudi. Dan mengampuni dosa. Itu dengar Paulus. Paulus ini sangat fanatik terhadap agamanya. Tidak boleh ada menghina, tidak boleh ada menista. Jadi bagi Paulus, Yesus ini adalah penista agama Yahudi. Padahal agamanya sama. Yesus juga beragama Yahudi. Karena kitabnya juga kitab orang Yahudi dipakai Yesus. Jadi Paulus ini bergerak membawa pasukannya untuk membunuh Yesus, mencari Yesus dan murid-muridnya. Jadi Pauluslah yang membunuh Stefanus, murid Yesus, yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Pauluslah itu membunuh itu. Tapi sampai Yesus naik ke surga, Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Tapi kitabnya Paulus dengan kitabnya Yesus sama. Artinya, pemahaman Paulus tentang Yesus, tentang Mesias yang akan datang sudah ada di dalam kitab. Jadi, Yesus selalu berkata, akulah yang menggenapi nubuatan-nubuatan dari Alkitab. Itu didengar oleh Paulus dari laporan-laporan anak buahnya. Itu Yesus itu menghina agama kita, menista agama kita. Masakan dia itu Mesias itu? Itu anaknya tukang kayu, orang miskin itu. Dia lahirnya pun di kandang domba, kan memalukan. Paulus pun marah. Maka dia bergerak untuk menangkap semua murid-murid Yesus. Di perjalanan, ini setelah Yesus naik ke surga, Paulus mencari semua murid-murid Yesus supaya jangan berkembang itu pengikut Yesus. Di perjalanan ditangkap Yesuslah dia. Padahal Yesus sudah di surga. Itu keajaiban. Saya nggak tahu bagaimana Yesus bisa menangkap dia melalui cahaya. Baru dia sadar. Oh, benar-benar Yesus inilah Mesias itu. Dia bertanya, siapa kamu Tuhan? Katanya. Akulah Yesus yang kamu kejar-kejar itu, yang kamu aniaya itu. Jadi tanpa diajar pun Paulus sudah paham. Mesias yang akan datang itu benar-benar adalah Yesus. Tadinya dia tidak percaya. Akhirnya dengan ditangkapnya Yesus, lalu dia percaya. Dengan demikian, dengan pertobatan itu, Pauluslah yang paling gigih mengabarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Begitu. Karena kamu tidak baca Alkitab, maka kamu tidak tahu sejarahnya Paulus. Ya? Justru karena saya paham Alkitab, ya gospel, makanya saya bertanya. Karena saya tidak pernah menemukan adanya ajaran Yesus tentang Paulus. Dan itu Tuhan akui. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kerasulan Paulus. Artinya, Paulus ini bukan rasul. Gitu. Kenapa saya katakan Paulus bukan rasul? Karena dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Sementara Paulus mengaku pernah bertemu dengan Yesus. Yesus sendiri tidak pernah mengaku bertemu dengan Paulus, kan gitu. Lalu kemudian, yang perlu Tuan Lamsen pahami dengan baik, ketika Yesus itu datang mengajar kepada Bani Israel, Yesus senantiasa mewanti-wanti akan datangnya seorang apa? Seorang penyesat. Dan datangnya bukan dari bangsa Arab.
Tetapi dia benar-benar berasal dari tengah-tengah Bani Israel, tapi tidak sungguh-sungguh dari Bani Israel. Tuhan sedang mengakui dan sedang menjabarkan bahwa penyesat yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Paulus, pendiri Kristen. Dari mana saya bisa tahu itu? Penjabaran saudara tadi barusan. Ya, cross check dengan Lukas 21 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ayo, siapa yang membawa-bawa nama Yesus, bahwa apa yang ditemui di dalam perjalanannya menuju Damsyik, dia bertemu dengan Yesus. Akulah Yesus, dialah Yesus yang aku temui. Siapa yang membawa nama itu? Kami umat Islam, apalagi Rasulullah Muhammad SAW, tidak pernah sekalipun mengaku pernah membawa-bawa Nabi Yesus, membawa Nabi Yasu atau Esau, bahwa dia pernah bertemu. Nah, yang membawa nama Yesus bahwa dia bertemu dengan makhluk bernama Yesus itu siapa? Akulah dia. Ya tak? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu dikisahkan di dalam kisah Lukas ketika dia menceritakan tentang gurunya Paulus. Akulah dia yang telah kau aniaya. Kapan-kapannya Yesus dianiaya oleh Paulus. Kapan-kapannya Paulus bertemu dengan Yesus. Kenapa kemudian orang itu mengaku, akulah dia yang kau aniaya? Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Bukan 600 tahun kemudian. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Nah, sekarang pertanyaan saya. Di zaman Yesus, apakah ada kekuatan agama yang mengajarkan kemudian Yesus itu menjadi Tuhan? Ada kan? Siapa agama itu? Agama Hellenes Nestoa. Ajaran yang datang dari Romawi, Yunani. Ada kan yang datang menguliti murid-murid Yesus? Iya kan? Dan coba Anda baca di ayat 12-nya di Lukas 21 itu. Apa dikatakan? Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap, kamu akan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan ke raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Apakah itu terjadi terhadap murid-murid Yesus? Ya, terjadi. Dan itu barusan Tuhan lakukan, ucapkan, jabarkan. Berarti yang dimaksud di sini adalah Paulus. Iya toh? Pada zaman Yesus mengajarkan ilmu tauhid, la ilaha illallah, satu Tuhan. Apakah ada ajaran, ada kekuatan, ada penjajah kala itu yang mengajarkan konsep lain tentang agama? Silakan Anda jawab dengan jujur. Iya. Saya tidak akan menyangkal kamu mengatakan Paulus bukan rasul. Tapi bagi kami itu rasul itu, Paulus itu jadi rasul karena dia mengabar Injil. Begitu. Pengetahuannya lebih tinggi daripada murid-murid Yesus sendiri juga. Murid-murid Yesus kan nggak bisa masuk anggota Sanhedrin. Seperti Petrus misalnya, tukang nelayan itu, tukang ikan. Semua murid-murid Yesus tidak seperti sepintar Paulus. Paulus itu orang Sanhedrin itu. Tidak bisa orang masuk jadi anggota Sanhedrin kalau nilainya di bawah rata-rata 80. Harus 90 atau 100 lah. Ya. Jadi bagi kamu Paulus sudah rasul. Bagi kamu tidak masalah. Ya sudah. Kamu seperti itu, saya seperti ini. Itu Julia. Ya, itu makanya saya katakan kepada Tuan Lamsen. Bagi saya, Paulus itu bukan rasul. Bagi Tuan Lamsen dan Kristen lainnya, Paulus itu adalah rasul. Nah, bagaimana menurut Yesus? Apakah Paulus itu rasul? Jawab. Ya sudah, deal kan? Bagi kamu Paulus itu bukan rasul, bagi saya itu rasul. Begitu, sudah cukup kan? Nah, bagi Yesus, apakah Paulus itu rasul?
Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Paulus. Bolak-balik lagi. Di ujungnya rupanya pertanyaan ke situ. Sudah deal itu. Paulus itu bagi kami rasul, bagi kamu tidak. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan itu rasul apa bukan. Tapi dari tindakannya dia sudah jadi rasul. Ya. Dia kan pengabar Injil. Pengabar Injil sudah rasul bagi kami. Apakah bagi Yesus Paulus itu adalah rasul? Tuhan jangan kesurupan. Pertanyaannya saya kok bagus untuk membuka cakrawala berpikir Tuhan. Apakah Paulus itu bagi Yesus adalah rasul? Jawab ya atau tidak. Yesus tidak pernah menyinggung-nyinggung Paulus. Saya tidak bisa mengarang-arang. Untuk apa kamu tanya itu? Hah? Tidak perlu. Bagi kami, kalau sudah orang mengabari Injil, sudah itu sudah jadi rasul itu. Ya. Bagi kamu tidak. Beda. Kamu harus mengakui perbedaan itu. Jangan kita saling menyalahkan. Karena standar kebenaran itu tidak tahu yang mana kita gunakan. Jul? Iya, itu bagi Anda. Sekarang bagi Yesus. Yesus itu kan guru, Tuhan. Makanya saya tanya, jelas ajaran Yesus di dalam kitab Tuhan, Matius 16 ayat 17. Ayat 19. Petrus diberi kunci surga. Petrus diberi kunci surga oleh Yesus. Itu di dalam kitab Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Itu pernyataan Yesus kepada Petrus. Tapi saudara mengatakan Petrus tidak lolos karena Petrus bodoh. Yang lolos hanya Paulus. Kalau Petrus diberi kunci surga oleh Yesus, maka alasan Anda mengatakan Paulus itu sebagai rasul apa? Sementara yang ditunjuk untuk melanjutkan tongkat estafet pengajaran ajaran la ilaha illallah oleh Yesus adalah Petrus. Nah sekarang saya tanya, apakah menurut Yesus Paulus itu rasul atau bukan? Saya tidak tahu. Karena Yesus tidak pernah berbicara tentang Paulus. Berapa kali saya jawab? Tidak bisa saya jawab karena tidak ada dalam Alkitab. Yesus tercatat bertemu dengan Paulus hanya satu kali. Di dalam perjalanan Paulus mau membunuh atau menangkapin murid-murid Yesus. Untuk apa kamu tanya itu? Bagi kami Paulus itu sudah jadi rasul karena dia pengabar Injil. Bagi kamu tidak, bedalah. Berarti yang mengangkat Paulus menjadi rasul siapa? Gereja atau Yesus? Terima kasih atas nasihatnya. Terima kasih. Ini sudah benar ini. Seperti kira-kira 6 menit lagi saya sudah harus istirahat jam 21 ya. Saya ini sudah umur tua begini harus menjaga kesehatan. Cukup tidur, cukup olahraga, makanan yang cukup, bergizi. Alhamdulillah saya tidak terpapar corona. Terima kasih. Udah istirahat Ki, udah malam ini, jaga kesehatan, jaga pola makan. Ntar ininya kolesterol sama darah tingginya kumat lagi. Lah. Jangan mutar balikan perkataan teman-teman. Petrus itu sekolahnya tidak setinggi Paulus. Petrus pun kami bilang rasul juga. 12 murid Yesus itu rasul. Kenapa kamu bilang tidak lolos? Ya, tapi ilmunya, keberaniannya lebih hebat Paulus. Yesus tidak pernah bercerita dan tidak pernah bertemu dengan Paulus selama dia di dunia ini. Yesus ketemunya saat Yesus di surga. Menangkap menangkap Paulus. Bagaimana sih Jul? Anda katakan Yesus ketika di surga menangkap Paulus. Itu informasi dari mana? Informasi dari Yesus atau informasi dari orang lain? Kan saya tanya, apakah Paulus adalah rasul menurut Yesus? Apa jawaban Tuhan?
Aku tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, lantas kenapa Anda merasulkan Paulus? Sementara Anda tidak tahu apakah dia rasul atau bukan menurut Yesus. Nah, bagaimana kalau dia bukan rasul menurut Yesus? Ayo, celakalah Anda. Sementara yang dianggap pelanjut estafet daripada pengajaran Yesus itu adalah Petrus, bukan Paulus. Gitu loh. Makanya saya katakan, saya lebih pantas menginjili Anda daripada Anda koar-koar yang kosong. Anda sekarang ingin menggunakan ajaran pagan Roma. Tuhan datang dalam rupa manusia ketika Tuhan menampakkan diri kepada seorang yang bernama Paulus. Nah, Paulus mengaku dia dipilih menjadi rasul dari sejak rahim ibunya. Iya toh? Berarti dia antara kerasulannya yang dari rahim ibunya itu sudah diketahui karena dia juga sama dengan Yesus. Tapi kenapa Yesus tidak mengakui gitu loh? Kan jelas di dalam Galatia Paulus mengaku aku dipilih menjadi rasul dari sejak rahim ibuku. Nah, apakah Yesus mengakui kerasulannya? Jawab. Para sahabat sekalian, kita barusan mendengarkan bagaimana seorang pendeta bernama Lamsen Niobaho histeris ketika ditanyai siapa Paulus menurut Yesus. Jadi pada sahabat, beberapa saat yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa ajaran Kristen itu bukan berasal dari ajaran para nabi, termasuk Nabi Isa atau Eso atau Yasua, melainkan ajaran dari penjajah Romawi kala itu. Ya. Di dalam pengajaran yang diajarkan oleh Yesus, Matius 23 ayat 9 ini sempat ditulis oleh penulis daripada kitab Matius. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga. Itu pengakuan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya agar jangan menyebut siapapun ya Bapa kepada esensi apapun di muka bumi ini. Karena kata Yesus, karena Bapa itu hanya satu, yaitu yang ada di surga. Di ayat 10 dikatakan pula, dan janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Maksudnya di situ adalah Yesus. Nah, pada ayat ini, para sahabat, dikatakan, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di muka bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu dia yang ada di surga. Dan Yesus mewanti-wanti, jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Jadi hanya ada satu Bapa ya di surga, dan hanya satu pemimpin, yaitu Yesus. Itu pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus yang kemudian dirasulkan oleh Tuan Lamsen Niobaho? Paulus justru mengatakan, ya, hanya Paulus satu-satunya Bapa. Berarti Yesus, berarti pengajaran Yesus yang ada di dalam Matius 23 ayat 9, maksud saya, jangan kamu menyebut siapapun di bumi ini sebagai Bapa, ditangkis oleh Paulus dengan dia mengatakan hanya Paulus satu-satunya Bapa. Di mana itu tertulis? Di dalam suratnya untuk orang Korintus, 1 Korintus 4 ayat 15. Apa kata Paulus? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena apa? Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ayo, para sahabat, kita melihat bagaimana ajaran nabi palsu ini mengaku sebagai Bapa. Sementara Yesus mengatakan, jangan kamu pernah menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapa yang ada di surga. Tapi di dalam 1 Korintus 4 ayat 15,
Paulus dengan bangganya mengaku sebagai Bapa. Sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, termasuk Yesus yang mendidik kamu, ya, kamu tidak akan mempunyai banyak Bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Berarti ada Bapa di muka bumi ini bernama Paulus. Lalu di ayat 16-nya dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Sahabat-sahabat sekalian, kenapa saya tampil sebagai penginjil? Bukan karena bagian daripada mereka, tapi semata-mata untuk menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya ajaran yang mereka anut itu adalah ajaran yang berseberangan dengan ajaran Nabi Yesus. Ya, Nabi Yesua maksud saya, Nabi Isa alaihissalam. Yesus alaihissalam pernah berkata, atau Nabi Isa pernah berkata, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan yang demikian halnya kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang rendah dalam kerajaan Allah atau neraka. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Inilah perintah Tuhan dalam hukum Torah yang wajib dilaksanakan secara konsisten oleh umat daripada nabi-nabi Bani Israel. Namun ajaran Romawi ketika dia masuk ke dalam pengajaran nabi-nabi Bani Israel melalui agennya bernama Paulus, jelas Paulus pun tidak mau kalah, dan perintah Tuhan tersebut Paulus langsung mengeluarkan fatwa. Ketika Yesus berkata tidak setitik pun dihilangkan, siapa yang menghilangkan akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan siapa yang mengajarkan, apalagi siapa yang mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain tentang hukum Tuhan, tentang hukum Torah, maka dia akan mendapatkan surga. Tapi dibantah lagi oleh pendiri Kristen di dalam Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kamu atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Di dalam ayat 9 dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima dariku, maka terkutuklah dia. Analisa dengan cermat dari dua ayat di atas, bagaimana seorang Paulus dengan sangkalan yang sangat kasar, yang nyata, tidak menghendaki ada orang yang melaksanakan Taurat dengan sempurna, dan memaksakan hanya Injilnya saja yang boleh dipercayai. Bagi kita yang berakal, tipu daya si Paulus ini bisa dibaca. Tapi bagi orang-orang yang kurang berakal, perkataan si Paulus ini seakan sempurna karena dianggap sebagai perkataan Roh Kudus. Para sahabatku sekalian, sedikit lagi ya saya tambahkan karena Tuan Lamsen itu sudah kabur. Coba kita lihat di dalam Markus 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, maka ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Namun Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 dia katakan gini, yang paling akhir dari semua, ya, ialah menampakkan diri kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi para sahabat, Paulus memang mengaku dipilih langsung oleh Allah semenjak dari dalam kandungan ibunya. Kalau saja Paulus tidak keburu dihukum pancung oleh kerajaan Roma, maka tentulah Paulus juga mengaku sebagai anak Allah karena ia sudah dipilih semenjak dalam kandungan. Anda boleh baca di dalam Galatia 1 ayat 15. Untungnya cita-cita Paulus itu tidak kesampaian. Baru mengakui dirinya teman sekerja Allah, seperti di dalam 1 Korintus 3 ayat 9, ia keburu dipenggal kepalanya oleh sang penguasa. Jadi para sahabat sekalian, di dalam 1 Korintus 8 dikatakan lagi, saya bacakan lagi apa pernyataan Paulus, yang paling akhir dari semuanya ialah Tuhan menampakkan diri kepadaku, sama seperti
kepada anak yang lahir sebelum waktunya, yaitu Yesus. Jadi Paulus itu pun kelak akan mengaku sebagai Tuhan, dan juga dibuktikan di dalam Galatia 2 ayat 20 bahwa dia bersatu dengan Yesus. Seperti orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena Yesus mengaku dia satu dengan Bapa, maka Yesus pun dalam Galatia mengaku satu dengan Yesus. Dengan demikian Paulus pun mengaku sebagai Tuhan. Yesus di dalam 1 Korintus 14 ayat 25 menurut pengakuan pengarang Korintus ini ya, segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Tetapi Paulus menandingi ayat tersebut dengan mengatakan di dalam 1 Korintus 5 ayat 3, sesungguh pun diriku tiada hadir, tetapi rohku hadir, maka sama seperti aku hadir. Sudahlah sedia hukuman atas orang yang mengerjakan sedemikian itu. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 3 terbitan 1994 dikatakan gini, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Artinya Paulus pun merasa dirinya posisinya sama seperti Yesus. Para hadirin, para sahabat ya yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, saya simpulkan dalam 1 Korintus 14 ayat 24, roh Allah ada di tengah-tengah kita. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 7, roh Yesus ada di tengah-tengah kita. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 3, roh Paulus juga ada di tengah-tengah kita. Berarti kesimpulannya, Paulus sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Roh Kudus, sama-sama sederajat. Hebat bukan? Tapi tentu lebih hebat lagi orang Kristen yang dikibulin Paulus, yang percaya kepada dustanya Paulus, yang percaya kepada pengajaran-pengajaran Paulus. Di dalam Ibrani 10 ayat 12, tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Maka Paulus pun tidak mau kalah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi sahabat-sahabat, ketika tadi Tuan Lamsen Yobaho loncat, ketika ditanyai apakah ada ajaran Yesus tentang kerasulan Paulus, dikatakan, aku tidak tahu. Tapi ternyata ajaran Yesus memang tidak ada yang mengajarkan tentang kerasulan Paulus. Namun sebaliknya, Paulus bukan hanya mengajarkan dirinya hanya sebatas rasul, tetapi Paulus justru mengajarkan dirinya setara dengan Bapa, setara dengan Yesus, setara dengan Roh Kudus. Dengan demikian, saya simpulkan di dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan kehendak bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kita lihat faktanya sekarang. Orang Kristen menyembah Yesus atas keinginan siapa? Allah, bukan. Yesus, bukan. Tapi Paulus. Berarti dia betul. Yang dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 8, iblislah yang menjadi bapakmu. Yesus, Kristen tidak sunat. Apakah itu perintah dari Bapa? Keinginan Bapa? Bukan. Keinginan Yesus? Bukan. Tapi keinginan Paulus. Betul. Kristen ibadah hari Minggu, apakah itu keinginan Bapa? Bukan. Apakah itu keinginan Yesus? Bukan. Tapi keinginan Paulus. Kristen makan babi, apakah itu keinginan Allah? Bukan. Apakah keinginan Yesus? Bukan. Apakah keinginan Paulus? Ya. Semua yang dilakukan oleh Kristen adalah keinginan Paulus. Dan Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan Paulus mengaku Bapa. Ya. Sementara Yesus mengatakan tidak ada Bapa di muka bumi ini. Tapi lagi-lagi Paulus mengaku sebagai Bapa. Saya kira para sahabat sekalian sudah memahami ya materi-materi yang saya sajikan. Intinya, tebalkan iman, perkuat iman, belajar teolog, jangan mau dibodohi, pertahankan generasi Islam ya dari rongrongan ajaran-ajaran paganisme modern, supaya tetap di dalam lindungan Allah, menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak menukarnya dengan harga yang murah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.